Yesus disebut Allah karena dia firman yang satu dengan Allah, berada di dalam Allah. Inilah yang turun ke bumi jadi manusia. Sebagai firman Allah, Yesus Kristus itu kekal bersama dengan Allah. Nah, karena dia ada di dalamnya Allah, maka dia punya sifat dan hakikat yang sama dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Lalu firman ini yang turun menjadi manusia. Jadi Logos ini punya dua kodrat. Dia Allah sejati karena totalitas kealahan ada di dalam dia. Tapi juga dia manusia sejati karena dengan mengambil kemanusiaan, dia menjadi sama dengan manusia dan ikut ambil bagian di dalam manusia. Jadi memang Alkitab menyebut ini misteri. Shalom God Lovers dan sahabat-sahabat semua. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda di Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, akal sehat dan pergumulan manusia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, ada satu pernyataan iman Kristen yang sering dianggap paling sulit dipahami. Bahkan paling sering ditolak oleh saudara-saudara Muslim, yaitu ini. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Bagi banyak orang, pernyataan ini terdengar tidak logis. Bahkan ada yang berkata tegas, kalau Yesus manusia, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka dia bukan manusia. Logikanya terasa sederhana dan masuk akal. Karena itu, tidak sedikit umat Muslim yang menyimpulkan ajaran Kristen tentang Yesus adalah kontradiksi atau bahkan bentuk pengkultusan manusia. Namun pertanyaannya, apakah iman Kristen benar-benar mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat? Ataukah sebenarnya iman Kristen sedang berbicara tentang misteri? Bukan kebingungan, melainkan kedalaman makna tentang siapa Tuhan itu. Hari ini kita tidak datang untuk berdebat, bukan untuk membandingkan iman secara polemis, dan tentu bukan untuk merendahkan keyakinan siapapun. Kita datang untuk memahami dari dalam bagaimana iman Kristen menjelaskan Yesus sebagai manusia dan pada saat yang sama sungguh Allah. Mengapa Yesus lapar, letih, menderita bahkan wafat? Mengapa ia berdoa kepada Bapa? Dan mengapa meskipun semua itu, gereja tetap bersikukuh bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk membahas tema yang sensitif, kritis, dan sangat mendasar ini, telah hadir bersama kita Gembala, pengajar iman, dan Episkop Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Episkop Daniel Biantoro. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir. Terima kasih juga telah diundang kembali. Romo bilang tadi baru kembali dari Medan. Dari Medan dan keliling Jakarta dan Bandung mengunjungi gereja-gereja kami yang ada di daerah itu. Oh, di Medan Romo mempersiapkan atau meresmikan STT Ortodoks. Iya, STT Ortodoks, STT Paulus. Oh, begitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menjadi hamba Tuhan dari Gereja Ortodoks Indonesia, maka dia bisa dan itu terbuka untuk orang luar juga. Oh, begitu. Terbuka untuk orang luar. Jadi kami juga bisa menghasilkan S3 di situ. Oh, sudah diakreditasi ya. Wah, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi Romo memimpin Gereja Ortodoks Indonesia dan terus bertumbuh. Bahkan menyiapkan hamba-hamba Tuhan
Ya, untuk melayani. saya kan juga berpacu dengan usia. Iya. Harus yang muda-muda disiapkan. Iya, puji Tuhan. Mm-mm. Nah, Romo, sebelum kita memulai percakapan ini, kita akan menundukkan kepala sejenak, memohon agar Tuhan memberi kita hati yang jernih, pikiran yang terang, dan kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Kita berdoa ya, Romo. Ya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berbincang-bincang dengan hamba-Mu, Romo Episkop Daniel Biantoro, di mana Tuhan sudah memimpin hamba-Mu ini di dalam mengembangkan gereja ortodoks di Indonesia. Tuhan, biarlah melalui perbincangan ini ada banyak orang yang diberkati, bahkan banyak umat Kristen yang semakin bertumbuh pemahamannya tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan sebelum masuk ke dialog, izinkan saya mengingatkan God's lovers dan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang bisa ikut berpikir, merenung, dan belajar bersama. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Baik, God lovers, mari kita mulai dialog kita. Romo, banyak saudara-saudara Muslim mengatakan jika Yesus manusia, maka dia bukan Tuhan. Jika Tuhan, maka dia bukan manusia. Apakah iman Kristen memang mengajarkan sesuatu yang tidak logis atau justru berbicara tentang misteri yang melampaui logika manusia? Terima kasih. Jadi memang Alkitab menyebut ini misteri. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia. Nah ini bahasa aslinya misteri. Ibadah kita bukan ibadah, bahasa aslinya ini artinya kesalehan. Nah, yang agung, kesalehan yang agung itu apa? Dia yang menyatakan dirinya sebagai manusia oleh Alkitab disebut sebagai misteri yang agung. Coba saya bacanya di dalam bahasa aslinya ya. 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Ke homologumenos, dan sungguh kita mengaku. Mega estin, besarlah. Totis Eusebias mysterion, agunglah atau besarlah misteri kesalehan kita. Os, yang maksudnya dia. Evanerothi, dinyatakan ensarki, dalam daging. Jadi dia menyatakan diri dalam daging, itu oleh Alkitab disebut sebagai misteri yang agung. Oh, ya, ya. Ini bukan masalah tidak masuk akal. Sebenarnya ada paralelnya ya. Ya. Di dalam Islam, mereka percaya Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang diturunkan sebagai buku. Ya. Nah, kita di dalam iman Kristen, firman Allah diturunkan bukan dalam wujud buku, dalam wujud manusia. Oh, ini kesejajaran. Nah ya, makanya kalau orang luar tidak bisa mengakui dan tidak bisa mengerti ini, dan mau melihat ini dari kacamata imannya, ya tidak akan ketemu. Untuk dapat mengerti ini harus mengikuti cara pikirnya iman Kristen, bukan cara pikirnya iman agama lain. Iya. Ya, jadi di dalam iman Kristen, firman itu menjadi manusia, turun dari surga. Iya. Coba kita baca dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Nah, aku telah turun dari surga. Nah,
Dia turun dari surga, dari mana sebenarnya? Dari dalamnya Allah sendiri. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, Mengapa? sebab aku keluar dan datang dari Dia Allah." keluar dari Allah. Ya. Berarti tadinya ada di dalam Allah. Lah di dalam Allah ini sebagai firman, dia ambil bagian dalam kodrat ilahi dari Allah itu. Iya. Makanya Yesus disebut Allah karena dia firman yang satu dengan Allah, berada di dalam Allah. Nah, inilah yang turun ke bumi jadi manusia. Iya. Sementara dalam Islam, Quran itu Ya. dari dulu wujudnya buku, berada di Lauhul Mahfudz, loh yang mulia di sisinya Allah. Sementara kalau kita, firman-Nya Allah bukan di sisinya Allah, di dalamnya Allah. Oh. Nah, kalau firman Allah ada di sisinya Allah, berarti, dan firman ini kekal, berarti ada dua yang kekal di sana. Satu Iya. Allah, Iya. satu kitab. Kalau kita tidak ada dua. Karena Karena firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. menyatu di dalam. Jadi kalau dalam Islam ada peringatan nuzulul Quran, turunnya Quran. Ya. Nah, paralelnya kita bisa mengatakan hari Natal itu adalah nuzulul firman Allah. Firman yang turun. Iya. Nah, ini berbicara bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Kita berbicara misteri. Yang namanya misteri tentu aja Iya, tak masuk nah, akal. Quran pun kalau dimengerti seperti itu juga misteri. Bagaimana itu buku yang dicetak di Departemen Agama kok kekal? Ya kan? Kekalnya di mana? Berarti Quran mempunyai dua sifat. Sifat kemaklukan sebagai yang ditulis dengan tangan manusia, sebagai yang dicetak pada cetakan dalam wujud buku seperti ini. Ini makhluk. Iya. Tapi pada saat bersamaan diakui dalam agama Islam ini firman Allah yang kekal. Berarti Quran itu punya sifat makhluk, sifat temporer, dan sifat kekal. Demikian pula Yesus Kristus. Karena sejajarannya. ya makanya harus mengerti ini. Ya. Ya. Jadi jangan apel dibandingkan jeruk, harus apel dengan apel. Ya kan? Ya. Jangan, oh ini lain, itu saya ngomong tentang jeruk. Kamu mau tentang apel, ya tidak akan ketemu jeruk bukan apel. Iya. Harus bicarakan apel dengan apel. Nah, begitu juga dengan Yesus Kristus. Sebagai firman Allah, Yesus Kristus itu kekal bersama dengan Allah. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Di mana? Ya di dalamnya. Iya. Dengan Allah. Nah, karena dia ada di dalamnya Allah, maka dia punya sifat dan hakikat yang sama dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Oh, itu dasarnya ya. Iya. Lalu firman ini yang turun menjadi manusia. Dikatakan aku turun dari surga. Dan ketika menjadi manusia itu, dia mengambil kemanusiaan dari manusia, yaitu Maria. Nah, maka firman itu menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. O logos sarx egeneto. Logos itu menjadi sarx, yaitu daging. Manusia yang lemah, manusia yang tercipta. Jadi logos ini punya dua kodrat. Kodrat aslinya yang tidak bisa berubah itu, yaitu kodrat ilahi, mengambil kodrat baru, yaitu kodrat daging. Dengan demikian, karena ini sifatnya mengambil, tidak ada perubahan. Seperti kucing berubah jadi anjing, hilang sifat kucingnya yang ada anjingnya. Ini enggak. Ketika firman menjadi manusia, dikatakan di dalam Filipi pasal 2. Ayatnya 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, walaupun dalam rupa Allah. Dia dalam rupa Allah karena dia setara keilahiannya dengan Allah, sebab dia firman-Nya Allah yang ada di dalam Allah, yang memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Terus? Tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah Iya, itu karena rupa Allah, kodrat Allah ya setara dengan Allah dalam keilahiannya. Tidak lebih besar, tidak lebih rendah, lebih Rendah. tinggi, tidak ya. Terus, sebagai milik yang harus nah dipertahankan. di dalam kesetaraan itu dengan Allah ini, dia tidak ingin mempertahankan seperti Adam yang bukan ilahi ingin menjadi Allah seperti Allah gitu ya. Gitu. Oh. Yesus tidak begitu. Yesus sebagai firman yang memang dasarnya adalah ilahi, tidak ingin mempertahankan itu. Malahan apa teruskan? Melainkan telah mengosongkan Mengosongkan dirinya dalam arti dia tidak menunjukkan keilahiannya itu, meskipun tetap ada keilahian itu, tidak hilang dalam Melekat. dirinya. Terus? mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan mengambil, inilah rahasianya. Jadi inkarnasi itu bukan perubahan hakikat, enggak. Iya. Tetapi yang ilahi ini mengambil rupa manusia tanpa berubah. Oleh karena itu dalam kidungan gereja ortodoks, setiap liturgi kami nyanyi begini. Ya anak tunggal dan sang firman Allah yang berada dalam baka dan Berkehendak demi keselamatan kita jadi daging dari sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maryam tanpa berubah jadi manusia. Keilahiannya tidak berubah seperti ini. Saya mengambil buku ini, saya satukan dengan diri saya tempelkan. Kodrat kemanusiaan saya tidak hilang. Tapi saya menambahkan kodrat baru namanya buku. Jadi ada dua kodrat asli saya sebagai manusia dan kodrat kertas dari buku ini. Demikianlah ketika Kristus mengambil kemanusiaan, kodrat kemanusiaannya tidak hilang dan inkarnasi bukan perubahan Allah jadi manusia, tidak. Tetapi penyataan diri Allah kepada manusia yang dikatakan di dalam 1 Timotius 3:16 tadi, dia yang menyatakan diri dalam daging. Penyataan diri bukan perubahan. Dan untuk menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia, dia menyatakan diri dengan mengambil rupa manusia. Dengan demikian di dalam manusia Yesus Kristus ini, kodrat aslinya tetap ada, yaitu kodrat ilahi, tapi bersemayam di dalam kodrat baru yang diambilnya, yaitu kodrat manusia. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Sebab dalam dia itu satu orang, berarti satu pribadi. Berdiam secara jasmania. Dalam wujud manusianya itu berdiam apa? Seluruh kepenuhan kealahan, totalitas keilahian. Totalitas dari hakikat keilahian itu diam di dalam kemanusiaan Yesus. Jadi di dalam kemanusiaan Yesus ini, totalitas keilahian yang tidak bisa berubah itu berdiam. Dengan demikian di dalam Yesus ada kodrat ilahi yang sempurna, tapi juga ada kodrat manusiawi yang persis sama dengan kita yang sempurna. Dan itu dijelaskan dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, yaitu firman Allah itu juga menjadi sama dengan mereka. Melalui apa? Melalui pengambilan kodrat manusia tadi. Ya, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi ketika dia menjadi manusia, betul-betul manusia. Manusia sejati, manusia sempurna. Sementara keilahiannya yang secara totalitas berada dalam dia, ya ilahi. Jadi dia memiliki kodrat asli ilahi yang sempurna, dan kodrat baru yang diambil kodrat manusia yang sempurna. Ayat 17. Itulah sebabnya
maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal. Hmm, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu manusia. manusia. Jadi saya lebih suka menggunakan manusia sejati daripada 100% manusia. Iya. Dia Allah sejati karena totalitas kealahan ada di dalam dia. Tapi juga dia manusia sejati karena dengan mengambil kemanusiaan, dia menjadi sama dengan manusia dan ikut ambil bagian di dalam manusia. Jadi dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Iya, terima kasih Romo, melalui perbincangan ini sudah menyingkapkan misteri yang selama ini orang bilang 100% Allah, 100% manusia, yang Romo katakan tadi adalah Allah sejati dan manusia sejati Betul. di dalam pribadi Yesus. Yes, ya, di pribadi yang satu itu. Iya. Nah, sering muncul perbandingan Nabi Adam juga diciptakan tanpa ayah dan ibu, tapi tidak dianggap Tuhan. Jadi memang bukan Tuhan, gimana mau dianggap Tuhan? Iya, iya. Dan perlu diperhatikan juga istilah Tuhan untuk Yesus tidak otomatis artinya Allah. Oh, ini dia ya. Ya, Yesus tidak otomatis Allah. artinya Artinya. kata Tuhan itu. Iya. Ya. Hmm. Karena kata Tuhan yang dikenakan untuk Yesus Hmm. itu berbeda dengan kata Allah yang ditujukan pada Bapa. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Siapa yang Tuhan? Yesus. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Nah, Dia, siapa yang membangkitkan Tuhan ini? Allah. Berarti Tuhan dan Allah artinya lain. Hmm. Tuhan yang dibangkitkan, Hmm. Allah yang membangkitkan. Apakah boleh dibilang ini adalah pribadi Bapa? Iya, memang itu Dan maksudnya. Arahnya itu. ke sana memang. eh, Jadi kalau Allah itu menujunya kepada Bapa. Bapak. Ya, kan coba kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Nah, bagi Ya. kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Iya. ternyata satu Allah adalah Bapa, Hmm. satu Tuhan adalah Yesus. Yesus. Nah, perbedaannya di mana kalau gitu? Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia Allah ya Tuhan, Tuhan ya Allah gitu kan? Iya. Nah, kita kan tidak berbicara tentang bahasa. Hmm. Kita berbicara tentang makna teologi dari bahasa itu. Ya. Ya kan? Yesus disebut Tuhan dalam artian dialah Mesias yang telah dimuliakan. Karena ketika dia muliakan di sebelah kanan Bapa, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 dan 34. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Maksudnya dia duduk di sebelah kanan Bapa dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Allah. Itulah saatnya Yesus Menerima segala Menerima. kuasa di surga dan di bumi. sebutannya Tuhan. Iya. Jadi waktu Yesus masih di bumi dalam pelayanannya, dia hanya Iya, ketika dia sebagai disebut Yesus. dalam terjemahan Tuhan, karena kata Tuhan itu Kyrios. Kyrios itu artinya bisa Tuhan, bisa Tuan. Oh, ya, Sayang dalam bahasa Indonesia kita tidak ada perbedaan. kosakata yang artinya double. Bahasa Jawa ada, Gusti. Oh, iya Gusti ya. Mangkunegoro di Bisa Solo sana. sapaan kepada Iya kan? bangsawan. Iya, itu Bisa Gusti. juga itu kepada Allah. ya? Allah. Gusti Allah Hmm. sama Gusti Ratu. Iya, Ya kan? Iya, Bahasa Sunda juga ada, iya. Gusti. Hmm. Bahasa Indonesia tidak ada, maka kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Ya. Gusti Yesus Hmm. itu dalam makna kata Hmm. itu sama dengan orang-orang di Keraton Solo sana kalau menyebut Gusti Mangkunegoro Hmm. atau Gusti Hamengkubuwono. Ya. Gitu. Nah, mengapa begitu? Terus kan
Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, Iya. Mengapa Petrus mengatakan bukan Daud yang menaik ke surga? Karena dia akan mengutip dari kata-kata Daud. Apa kata Daud? malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Nah, Tuanku. ini diambil dari Mazmur. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Adonai. Nah, siapa Adonai ini? Duduklah di sebelah kananku. Nah, ternyata Adonai itu yang duduk di sebelah kanannya Yahweh tadi. Iya. Dan menurut Kisah Rasul pasal 2 tadi, yang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu sebelah kanan Yahweh, Iya. adalah Yesus. Ya. Berarti kalau begitu Yesus inilah Adonai yang dimaksud itu. Iya. Ya, teruskan kita baca dari Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Yahweh Neum Yahweh le Adonai. Nah, Yahweh berkata pada Adonai gimana? Duduklah di sebelah Nah, kananku. itu. Jadi kalau gitu karena yang ya di dalam Mazmur dinubuatkan yang akan duduk di sebelah kanan Yahweh itu Adonai. Ya. Faktanya sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah Yesus yang telah bangkit. Berarti kalau begitu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang telah bangkit ini adalah Adonai tadi. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel, ini kesimpulannya. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Jadi banyak orang keliru ya. Bahkan orang Kristen. Iya. Kita anak-anak Tuhan, tidak, kita anak-anak Allah. Tuhan itu jabatan kok. Iya. Ini Mas Didi itu anaknya Pak Prabowo atau anaknya Presiden? Anaknya Pak Prabowo. Anaknya Pak Prabowo, Presiden tidak pernah punya anak. Orang Presiden itu jabatan. Makanya menyebut kita anak-anak Tuhan itu secara teologi salah. Oh, anak Allah. Anak Allah. Iya, iya. Iya kan? Baik, kita lanjutkan. Jadi di situ harus dibedakan dulu untuk mengerti sebutan Yesus sebagai Tuhan. Ya, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia bangkit naik ke surga, murid-muridnya menyebut dia Tuhan, tapi Tuhan dalam artian sebagai Tuhan. Oh, sapaan. Sapaan. Tapi Tuhan itu menjadi gelar kemesiasan setelah dia naik ke surga. Jelas ini ya? Iya, iya. Nah, pertanyaan tadi apa? Apakah ada Mesias? Bukan. Adakah di dalam agama Islam disebut Adam Al-Masih? Kan enggak. Nah, kalau dia bukan Al-Masih, dia bukan Mesias, tidak mungkin dia diangkat dalam kemuliaan duduk di sebelah kanan Allah. Maka tidak mungkin Adam itu adalah Sama Allah, Yesus. Tuhan. Iya. Nabi Adam juga diciptakan tanpa ayah dan ibu. Dan tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan Yesus disebut Tuhan karena tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bukan. Iya. Bukan karena itu. Hmm. Itu pemikiran yang tidak ada berdasarkan dari pemikiran Kristen. Iya. Nabi Adam juga diciptakan tanpa ayah dan ibu, tapi tidak dianggap Tuhan. Dan kami tidak menganggap Yesus Tuhan karena dia dilahirkan tanpa bapak, tanpa ibu. Yesus dinyatakan sebagai Tuhan baru sesudah bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Baru itu dia disebut Tuhan. Gelar Tuhan baru didapatkan kepada Yesus. Iya. Jadi Adam Mesias bukan. Bangkit dari mati enggak pernah. Diangkat ke surga tidak. Duduk di sebelah kanan Bapa tidak. Gimana bisa disebut Tuhan? Jadi salah sasaran kalau itu argumentasinya. Iya. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa bukan Tuhan? Dan orang Kristen tidak pernah menyandarkan ajarannya tentang Yesus sebagai Tuhan dari fakta Yesus lahir tanpa bapak, tanpa ibu.
Mengapa Kristen tidak menyamakan Yesus dengan Adam? Bagaimana disamakan? Iya. Adam tidak pernah turun dari surga, lalu menjadi manusia. Iya. Adam tidak pernah mati, disalibkan, lalu bangkit. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana ini disamakan? Alasan Yesus disebut Tuhan bukan karena itu. Tidak ada teologi Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan karena akibat dari lahirnya secara ibu perawan. Tidak ada itu. Yesus disebut Tuhan karena dia telah dimuliakan. Coba kita baca lagi di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, terus mati di kayu salib, terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, dia ditinggikan setelah mati di kayu salib. Adam pernah mati di kayu salib? Enggak. Bahkan penyalibannya saja tidak diakui oleh Islam. Ya kan? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Baru setelah ditinggikan ini dia dikaruniai nama di atas segala nama. Apa itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu terjadi setelah diangkat, dimuliakan. Iya. Bukan karena dia lahir dari ibu tanpa bapak. Nah, di sini paralelnya Yesus dengan Adam gimana? Jadi salah sasaran dan rupanya orang-orang ini salah paham ajaran Kristen dan membuat pikirannya sendiri. Iya. Yang akhirnya malah tidak meyakinkan orang Kristen karena itu keliru sudah. Iya. Pertanyaannya udah keliru gitu loh. Jadi kalau mau dibandingkan ini nggak sepadan. Ya enggak. Iya. Ya. Adam dan Yesus. Ya, Adam bukan Al-Masih. Iya. Adam tidak pernah mati di salib. Adam tidak pernah bangkit dari kematian. Iya. Adam tidak pernah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan Adam tidak pernah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Baik. Ya. Itu alasan yang sangat gamblang, tidak bisa dibantah. Nah, Terus. Romo, ada juga kritik logis. Jika Yesus 100% Tuhan, mengapa ia lapar, letih, menderita bahkan wafat? Bagaimana gereja memahami penderitaan Yesus tanpa meruntuhkan keilahiannya? Iman Kristen tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan titik. Dan Tuhan ini yang dimaksud Allah loh ya. Iya. Bukan Tuhan dalam arti gelar Mesias. Tapi iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia, dikatakan tadi dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan Dan mereka. mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi kalau begitu, kalau dia mendapat keadaan seperti manusia yang lain, sebagai manusia dia juga bisa lapar. Kalau nggak bisa lapar itu namanya bukan manusia. Iya. Sebagai manusia dia bisa juga haus, Iya. bisa sakit, bisa mati di salib. Iya. Makanya dikatakan dalam Alkitab, Yesus tidak disalib dalam keilahiannya. Kalau disalibkan dalam keilahiannya, pakunya nggak nembus dong, Mo? Ya itu. Ya kan? Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai Dalam manusia, keadaan sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di atas salib itu dalam keadaan sebagai manusia. Dia mati dalam kodrat kemanusiaannya. Kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya tidak bisa mati.
Iya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Dalam keilahiannya tidak takluk kepada mati. Maka Kristus itu mati dalam keadaan tidak mati. Misterinya. Ya, tadi dia mati Hmm, kemanusiaannya dalam keadaan tidak mati keilahiannya. iya. He died undeathly. He suffered unsufferingly. Hmm, Dia menderita tanpa mengalami penderitaan. iya. Karena yang menderita kemanusiaannya, keilahiannya tidak mengalami penderitaan. Ketika Yesus meninggal secara jasmani, keilahiannya tidak ikut meninggal. Dengan demikian tidak meruntuhkan keilahiannya. Iya. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Apakah ini berarti Yesus pernah berhenti menjadi Tuhan? Atau bagaimana gereja sebenarnya memahami pengosongan Iya. diri ini, Romo? Allah tidak pernah berhenti dari apa-apa. Allah ya Allah tetap Allah. Tidak ada satu detik pun dia tidak menjadi Allah. Karena dia tidak berubah. Iya. Jadi ketika dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, tadi sudah saya jelaskan. Hmm, Artinya dia tidak menampakkan keilahiannya pada waktu dia menjadi manusia. hmm, Sebab kalau keilahiannya yang ditonjolkan, Iya. yang terjadi adalah kemanusiaannya akan tertutup. hmm, Karena keilahian itu lebih berkuasa. Iya. Maka agar kemanusiaan itu dia betul-betul manusia ketika menampakkan diri itu, biarpun keilahiannya tetap ada di dalam dia, itu tidak dinampakkan, tidak ditonjolkan. hmm, Iya. Itu artinya mengosongkan diri. Agar dia betul-betul menyatakan diri dalam wujud manusia yang sempurna, yang bisa dilahirkan dari wanita, yang bisa menderita, yang bisa disalibkan, yang bisa sakit, yang bisa haus, dan semua sifat-sifat manusia yang dimilikinya. Hmm. Maka dia mengosongkan itu di situ. Seolah-olah tidak berdaya seperti manusia. Iya. Itulah Iya, ketika dia mengosongkan Iya. dirinya. iya. Iya, terima kasih Mo. Muslim sering menyoroti ayat-ayat di mana Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata tidak mengetahui hari kiamat. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah dari Allah? Bagaimana iman Kristen memahami relasi Yesus Dalam dengan Bapa? kemanusiaannya, iya dia lebih rendah dari Allah. Allah itu adalah Allahnya dia. Iya. Dalam keadaan manusia. Jadi ketika dia sedang berdoa kepada Bapa, dia dalam wujud kemanusiaannya Ya memang itu. kan wujudnya manusia yang berdoa itu. Iya. Maka dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, Hmm. kenapa Yesus tidak mengatakan aku pergi kepada Bapa kita dan kepada Allah kita? Mengapa dia membedakan antara Bapakku dan Bapamu? Karena Allah menjadi Allahnya Yesus itu dari kekal. Sebab Yesus adalah firman-Nya Allah yang keluarnya dari Allah seolah-olah dilahirkan oleh Allah. Nah, kalau dia seolah-olah dilahirkan oleh Allah sehingga dia disebut anak Allah, maka Allah Bapaknya. Iya. Jadi Allah itu Bapaknya Yesus karena dia firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Tetapi Allah itu Bapaknya murid-muridnya dan Bapak kita semua karena kita beriman pada Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam Jadi namanya. kalau muridnya dan kita disebut anak-anak Allah karena kita diberi kuasa untuk menjadi itu akibat percaya. Pada Yesus. Kalau Yesus menyebut Allah itu Bapaknya, ya memang Bapaknya. Karena dia adalah firman-Nya Allah yang keluarnya dari Allah. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, Ya, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah.
Kalau Pak Martin punya anak, Ya. anaknya mengatakan, Pak Martin bapakku. Hmm. Kalau gitu mana yang lebih manusia, Pak Martin atau anaknya? Yang lebih manusia siapa kira-kira? Ya sama. Sama-sama manusia karena lahir dari. Ya, jadi ketika anaknya Pak Martin mengatakan Pak Martin bapakku, berarti anaknya menyamakan kodratnya dengan Pak Martin sebagai anak-anaknya, sama-sama manusianya. Dan ketika Yesus mengatakan bapakku, orang Yahudi ngerti implikasinya. Jadi kodrat Yesus ketika dia menyebut Bapakku, dia kodratnya sama dengan Allah. Iya, betul. Ya. Ya, Baik. itu. Jadi maka ketika dia menyebut Allah adalah Bapakku, dalam pengertian dia adalah firman-Nya Allah yang memang terlahir dari Allah, keluar dari Allah tadi. Itulah relasi Yesus dengan Allah. Nah, kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita menyebut Allah Bapa bukan dalam pengertian itu. Tapi dalam pengertian karena kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah akibat percaya. Pada Allahku, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Mengapa Yesus mengatakan dirinya sebagai Allahku? Dia berbicara sebagai manusia. Manusia itu memang makhluknya Allah. Tapi Yesus menjadi makhluk bukan akibat ciptaan. Akibat inkarnasi. Makanya dia membedakan antara kemanusiaannya dia dengan kemanusiaan murid-murid. Betul. Allahku, karena aku sekarang wujudnya manusia. Tentunya sebagai manusia wujudku adalah seorang makhluk. Meskipun di dalam diriku ada totalitas kealahan. Allah itu Allahmu karena kamu diciptakan memang. Maka Yesus menggunakan istilah Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu secara berbeda dengan para rasul ini, dengan para murid dan dengan kita semua. Ini rahasianya dalam sekali ya, Mo. Ini jarang sekali dikupas ayat ini. Perbedaan antara Yesus menyebut Allahku dan Allahmu kepada murid-muridnya dan Bapakku dan Bapamu. Ya, rupanya ini rahasianya ya. Iya, memang. Ketika orang tidak mengerti makna Tritunggal, ketika orang tidak mengerti makna inkarnasi, tidak akan mengerti ini. Karena rahasianya terletak pada itu. Relasi dalam Tritunggal, relasi dalam inkarnasi. Terus, terima kasih Romo sudah menyingkapkan ini. Jika benar bahwa selain Allah semuanya adalah makhluk, apakah kekristenan sedang mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk yang didewakan? Tidak. Sekali lagi firman menjadi manusia. Nah, ketika firman menjadi manusia dan di dalam dirinya keilahian itu masih ada sebab Allah tidak bisa berubah, maka dalam kemanusiaannya Yesus memang makhluk, kan bilang tadi Allahku. Tetapi dalam keilahiannya aku dan Bapa adalah satu, sama. Oleh karena itu kekristenan tidak mengacaukan antara kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Kita tidak menyembah kemanusiaan Yesus lepas dari keilahiannya. Kita menyembah pribadi Yesus yang kekal, yang adalah pribadi ilahi itu. Jadi tidak ada manusia didewakan di sini. Kalau kita menyembah Yesus sama dengan Bapa, kita menyembah dalam kodrat, dalam hakikat keilahiannya. Coba kita baca dari Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, kalau kita menghormati Bapa wujudnya apa? Ya penyembahan. Padahal menurut Yesus, orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Karena kepenuhan ilahi ada di dalam Yesus. Maka tidak ada yang didewakan di sini. Kita hanya mengakui apa yang memang nyata gitu, yang sudah nyata memang begitu. Ya, terus. Nah, Romo, bagaimana gereja ortodoks menjelaskan perbedaan antara hakikat atau nature dengan pribadi, person, dalam memahami Yesus sebagai Allah dan manusia tanpa tercampur dan tanpa terpisah? Gini, Pak Pendeta Martin dengan saya hakikatnya sama enggak? Manusia. Sama-sama manusianya. Pribadinya sama enggak? Beda. Beda. Kita satu dalam kemanusiaan.
Pak Martin tidak kurang manusia dari saya juga tidak kurang manusia dari Pak Martin. Iya. Nah, kodrat manusia itu yang gimana? Ya kita tidak bisa mendeskripsikan. Ya manusia itu ya ini bukan kucing gitu loh. Manusia ini ya bukan gunung. Iya. Manusia ya ini bukan gajah. Berarti kita tahu apakah kodrat manusia itu yang dimiliki oleh semua orang kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit coklat. Hakikat kemanusiaan itu satu semua. Jelas. Ya. Tetapi kemanusiaan yang satu ini mendiami pribadi. Di sini pribadinya Pak Martin, di sini pribadi saya. Ya. Nah, pribadi di sini kalau kita menggunakan istilah Yunani, itu bukan pribadi dalam pengertian orang per orang, enggak. Ya. Dalam pengertian hipostasis. Dan kata hipostasis itu dapat kita ketemukan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Stop. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai gambar wujud Allah, tapi sebenarnya itulah yang dimaksud pribadi itu. Ya, saya baca dalam bahasa Yunaninya, os on yang adalah apavgasmatis doxis, merupakan pancaran daripada kemuliaan, ke karakter dan gambar tepat tis hipostasios aftu dari hipostasis. Jadi hipostasisnya sang Bapa dan Kristus adalah gambar tepat dari hipostasisnya Bapa. Oleh karena itu Kristus juga mempunyai hipostasis. Hipostasis itu artinya realita konkret. Kita punya kata-kata kan Pak? Allah juga punya firman. Ya. Kata-kata kita tidak punya hipostasis. Karena keluar terus hilang. Ya. Tidak punya realita konkret. Keluar dari mulut hilang. Kata-katanya Allah tidak gitu. Kata-katanya Allah ini ternyata bisa dikasih oleh Allah. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kekal Bapa itu kesibukannya mengasihi firman-Nya. Lah kalau firman-Nya itu tidak punya hipostasis, tidak punya realita konkret, gimana bisa dikasih? Dan akhirnya firman itu juga mengasihi Bapa. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa, menunjukkan bahwa masing-masing punya realita konkret sehingga mempunyai relasi dalam kasih. Yang tidak mungkin terjadi dengan kata-kata kita. Aku cinta kamu, apa kamu orang gila? Mencintai kata-katamu yang tidak ada wujudnya. Ya kan? Ya. Jadi di situ kalau kodrat itu adalah atau hakikat itu adalah realita di dalam Allah yang menyebabkan dia itu Allah. Dan beda dengan yang bukan Allah. Sementara hipostasis itu adalah realita konkret yang dimiliki oleh Allah maupun firman-Nya maupun rohnya. Sehingga ada relasi. Sebab kalau itu tidak ada realitanya gimana ada relasi di dalam diri tertunggal. Baik, terima kasih Romo. Ada yang mengatakan jika Yesus manusia, maka dia terkena dosa warisan. Bagaimana iman Kristen menjelaskan bahwa Yesus sungguh manusia tetapi tanpa dosa? Akhirnya ketika manusia jatuh dosa, yang mendapat julukan sebagai penyebab dosa manusia adalah Adam. Biarpun yang memberontak Hawa. Kenapa? Karena laki-laki adalah kepala perempuan. Ya. Dan seharusnya Adam mengatakan jangan makan. Tapi dia malah ikut makan. Maka dia yang bertanggung jawab. Ya. Sehingga akhirnya dikatakan di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, Nah, satu orang ini siapa? Adam, Adam. bukan Hawa. dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga maut, masuknya maut ke dalam dunia. Nah, Yesus lahir tanpa bapak manusia. Sehingga dengan demikian dia tidak mewarisi Dosa Adam. dosanya Adam itu. Dia hanya lahir dari seorang ibu. Iya. Dan bukti bahwa dia tidak mewarisi dosanya Adam adalah kehilangan hidup kekal. Nyatanya Yesus masih memiliki hidup kekal, terbukti bahwa sesudah mati dia bisa bangkit dari mati. Iya. Oh, inilah pembuktiannya ya. Ya. Ya, ya. Romo, jika Yesus hanya dianggap nabi atau manusia pilihan, apa yang sebenarnya hilang dari iman Kristen? Ya, keselamatan. Kenapa keilahian Yesus begitu sentral dan tidak bisa dinegosiasikan? Karena kalau Yesus itu bukan ilahi, dia tidak punya hidup kekal. Itu satu. Kalau dia Yesus itu bukan ilahi, dia tidak bisa mengalahkan kematian melalui kebangkitan. Dan kalau dia tidak bisa mengalahkan kematian melalui kebangkitan, dia juga tidak akan bisa memberikan kebangkitan pada orang yang percaya kepadanya di akhir zaman nanti. Dan dia juga tidak bisa memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Karena dia sendiri tidak memilih itu. Iya. Kalau saya tidak memilih permen, saya tidak akan bisa memberikan permen pada Pak Martin. Iya. Demikianlah maka kalau Yesus ini tidak memiliki keilahian, dia tidak punya kekekalan, tak mungkin dia bisa memberikan kekekalan kepada manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau memahami akarnya Yesus adalah firman Allah, tentunya tidak sulit memahami hal ini. Nah, itulah masalahnya karena saudara-saudara ini sudah terdahulu terdoktrin oleh ajarannya Yesus bukan Allah. Sehingga untuk mengiyakan, sebenarnya masuk akal kalau mengiyakan cara pikir Kristen, semuanya masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal. Iya. Romo, dalam iman Kristen, keselamatan tidak datang dari usaha manusia naik kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang turun menjumpai manusia. Apakah konsep Allah yang menjadi manusia ini justru inti dari kasih Allah? Iya. Allah dalam firman-Nya, karena firman itu adalah Allah, ya, sampai merelakan mengosongkan keilahiannya. Dan tidak mempertahankan itu. Dan turun ke dunia untuk keselamatan manusia. Kalau ini bukan kasih apa? Inkarnasi, penyalipan, kematian, kebangkitan, itu semua dilakukan karena kasih Allah kepada manusia. Dan melalui inkarnasi firman menjadi manusia ini, maka dia bisa mengalahkan kematian melalui kematiannya dan bangkitnya dari kematian. Dengan demikian dia bisa memberikan kemenangan atas kematian, yaitu hidup yang tidak berkebinasaan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, itulah bentuk kasih. Ketika Allah mendiamkan manusia berjuang dengan kekuatannya sendiri, dengan kebaikannya sendiri, untuk dapat mencapai derajat menjadi seperti Allah. Kalau bapak saja melihat anaknya, anak kecil bisa berjalan, ingin jalan tidak bisa, jatuh bangun. Dilihat aja tidak diapa-apakan, ini bapak yang tidak punya pengasih, tidak peduli. Bapak yang pengasih akan dia turun, oke nak, kamu nggak mampu jalan, boleh bapak turun, nolong kamu. Makanya dia turun jadi manusia untuk menolong kita. Artinya Allah tahu bahwa si manusia tidak mungkin bisa naik ke sorga dengan upayanya, makanya betul. Allah lah yang turun. Ya. Inilah wujud kasih Allah. Betul. Iya. Baik, terima kasih Mo. Nah, jika Allah Maha Kuasa, apakah secara teologis mustahil baginya untuk menyatakan dirinya dalam kemanusiaan tanpa kehilangan keilahiannya? Ya, tadi saya katakan kan, dia menjadi manusia bukan dalam arti berubah dari keadaan keilahiannya. Iya. Dia menjadi manusia dengan mengambil kemanusiaan. Nah, Romo, jika Tuhan benar-benar ingin menjumpai manusia secara pribadi, apakah wajar jika dia melakukannya bukan hanya lewat hukum,
kitab atau perintah, tapi lewat pribadi yang bisa disentuh, didengar, dan dikasihi. Tentulah, kalau seseorang ingin mengenal Romo Daniel, tidak cukup hanya tahu alamat rumahnya. Tidak cukup hanya membaca kisah tentang hidupnya. Ya. Tidak cukup hanya mendengar kata orang tentang Romo Daniel. Dia harus berjumpa dengan saya. Ya. Sering bertemu, sering ngomong-ngomong, minum kopi bersama. Baru dia mengenal. Demikianlah kalau kita mau mengenal Allah hanya katanya dari buku. Buku tidak bisa memperkenalkan orang secara sedalam-dalamnya. Mamanya, saya tahu ibu saya kan. Ya. Seandainya Pak Martin saya beritahu ibu saya itu begini. Bisa Pak Martin betul-betul mengenal ibu saya? Enggak. Membayangkan kira-kira, tapi mengenal tidak seperti saya mengenal ibu saya itu. Iya. Demikianlah dengan Allah. Kalau hanya dari teori kata orang, kata buku, kata kitab, kata hukum, maka kita tidak akan mengenal Allah itu secara pribadi. Allah perlu turun mendekat kepada kita dalam wujud yang bisa kita mengerti agar kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Tanpa itu hanya teori semua. Iya. Jadi mengenal pribadi, maka Allah lah yang turun ke dunia. Iya, betul. Memperkenalkan dirinya kepada manusia. Betul. Tentu saja kalau Allah mempertahankan wujudnya, wujud ilahinya, mana mungkin Ya, bisa. tidak mungkin lah. Dia tidak bisa, tak seorang pun pernah melihat Allah. Iya. Iya kan? Makanya dia mengambil wujud rupa seorang manusia. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana kita mengenal sosok yang tidak pernah kita lihat? Kita baca juga Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Nah, untuk saya mengerti Allah yang tidak bisa dilihat itu ada yang menyatakan. Yang menyatakan adalah anak tunggal Allah yang jadi manusia, wujud manusia ini baru menyatakan kepada manusia. Iya. Terima kasih Romo untuk penjelasan yang luar biasa dan mendalam sehingga kita bisa semakin mengenal Yesus itu adalah Allah yang sejati, manusia yang sejati. Nah, God lovers dan sahabat-sahabat semua, kita telah mendengar penjelasan yang jujur, tenang, dan mendalam bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membuka pemahaman. Dari dialog ini, satu hal menjadi jelas, bahwa iman Kristen, Yesus bukan manusia biasa yang dinaikkan menjadi Tuhan, dan bukan Tuhan yang sekedar pura-pura menjadi manusia. Ia dipahami sebagai Allah yang sungguh masuk ke dalam kemanusiaan, tanpa kehilangan keilahiannya dan tanpa menghilangkan kemanusiaannya. Bagi iman Kristen, inilah inti kasih Allah. Bukan manusia yang berusaha naik mencapai Tuhan, melainkan Tuhan sendiri yang rela turun menjumpai manusia. Mungkin pertanyaan terdalam setelah dialog ini bukan lagi apakah ini logis atau tidak, melainkan Allah seperti apa yang kita bayangkan. Allah yang jauh tak tersentuh dan hanya memberi hukum, ataukah Allah yang bersedia masuk ke dalam penderitaan manusia dan menyelamatkan dan memulihkan? Bagi saudara-saudara muslim yang menyimak talk show ini, kami tidak meminta Anda untuk setuju. Kami hanya mengundang Anda untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud iman Kristen ketika berkata Allah menjadi manusia. Dan bagi saudara-saudara Kristen, dialog ini juga menjadi pengingat bahwa iman kepada Yesus bukan alasan untuk merasa lebih tinggi, melainkan panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih.
Terima kasih kepada Romo Daniel Biantoro atas Terima kasih. penjelasan yang jernih dan sikap teologis yang membangun. Dan terima kasih kepada Anda semua, God Lover dan sahabat-sahabat Diaspora TV yang telah menyimak sampai akhir. Kiranya dialog ini tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi bahan perenungan dalam pencarian kebenaran yang jujur dan dewasa. Saya Pendeta Martin Harefa dan Romo Daniel Biantoro. Sampai jumpa di Diaspora TV Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.